Halo, perkenalkan nama saya Nubita Nathan Yudana dengan NIM 24211141228. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendalaman tema terkait dengan agama dan pencarian eksistensial. Dan tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pendidikan agama dengan dosen pengampu Mutiara Andalas. Yang pertama yaitu dialog agama dengan public figure yang relate dengan saya, yaitu dialog dari Maudy Ayunda yang berikut ini. Kalimat ini yang memiliki arti, perjalananmu adalah perjalananmu sendiri, jadi jangan biarkan dirimu tertekan. Hal ini mengajarkan saya untuk percaya dengan setiap proses perjalanan saya, menghargai setiap proses yang saya lalui untuk mencapai suatu tujuan. Kutipan ini juga mengajarkan saya untuk percaya bahwa setiap proses pasti membuahkan hasil. Walaupun di setiap proses pasti akan ada yang membuat kita merasa tertekan, namun jangan biarkan rasa tertekan tersebut mengganggu arah hidup kita. Ini juga mengajarkan bahwa kita tidak hidup karena tekanan atau ekspektasi orang lain, tetapi kita hidup untuk diri kita sendiri. Dalam kutipan tersebut, saya juga diajarkan untuk bagaimana menghormati pendapat dan pilihan hidup orang lain, sebagaimana kita juga dihormati atas pilihan hidup kita. Kutipan selanjutnya yang relate dengan kehidupan saya itu kutipan dari Ajahn Brahm yang berbunyi seperti ini. Kutipan ini memiliki arti, banyak orang mencari makna hidup dan kadang jawabannya adalah Tuhan. Namun sesungguhnya dalam diri kita sendiri sudah ada kedamaian, kasih sayang, kebenaran, dan cinta, juga kebebasan. Jadi sebenarnya sudah sepatutnya kita mencintai diri kita sendiri, tidak perlu menuntut diri kita menjadi seperti orang lain. Kita hanya perlu menerima dan memaafkan diri sendiri, karena dalam diri kita sendiri sudah terdapat beberapa hal tadi, apa yang kita cari untuk ketenangan diri kita sendiri. Baik, selanjutnya yaitu dialog dengan karakter film. Dan dari 3 film yang ditawarkan, saya mengambil karakter angkasa dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Karakter ini sangat relate dengan saya, mungkin karena saya juga anak pertama seperti angkasa. Beberapa anak pertama itu dituntut untuk serba bisa dan dipaksa dewasa lebih cepat, seperti dialog angkasa dengan ayahnya yang berikut ini. Ayah kasih tahu ya, tugas seorang kakak menjaga adik-adiknya. Supaya apa? Supaya adik-adiknya merasa aman, supaya adik-adiknya merasa tenang, supaya adik-adiknya merasa bahagia. Oke, karena sama-sama anak pertama, saya juga merasakan bagaimana harus bertanggung jawab atas seorang adik. Mungkin kami seringkali bersikap keras kepada adik-adik kami, namun hal ini dilakukan demi melindunginya. Angkasa juga dipaksa untuk terus mengerti. Ia jarang mengungkapkan perasaannya, dan ia seringkali menahan diri dan selalu menunjukkan wajah kuat walaupun hatinya rapuh. Melalui karakter angkasa ini, saya merasa seperti bercermin, melihat diri saya memiliki beberapa kesamaan dengan angkasa. Namun melalui film dan karakter ini, saya jadi bisa mengevaluasi diri saya dan bagaimana seharusnya kami dalam keluarga saling mengkomunikasikan apa yang dirasakan dan tidak memendamnya. Bagaimana saya sebagai seorang kakak harus memiliki rasa tanggung jawab dan memberikan pembelajaran untuk peduli kalau berbicara dan mengungkapkan perasaan juga penting. Selanjutnya yaitu dialog dengan figur lintas iman. Ada beberapa pernyataan yang saya setuju. Salah satunya pernyataan ini, hal ini relate dengan saya sebagaimana orang muda generasi Z. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hidup kita. Banyaknya persoalan dan perbatasan yang kami harus lalui membuat kami mulai menanyakan apa makna hidup yang sebenarnya, untuk apa hidup, dan lain sebagainya. Hal ini membuat kami mulai menunjukkan ketertarikan kepada spiritualitas. That's why kami mulai mencari sosok influencer Allah. Influencer ke arah ini merupakan
teladan bagaimana kita harus menghadapi pergumulan dan persoalan yang ada pada hidup kami. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, kekudusan tidak menjadikan Anda kurang manusiawi, sebab kekudusan merupakan perjumpaan antara kelemahan Anda dan daya rahmat Allah. Hal ini berarti bahwa keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki dapat menyatakan bagaimana kebaikan Allah dalam hidup kami. Seringkali kita merasa bahwa jika seseorang menjadi kudus hanya karena masalah yang mereka hadapi. Namun, karena adanya masalah tersebut membuat nama Tuhan lebih dimuliakan lagi dengan bantuan rahmat-Nya untuk kita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.